Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Romanto. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi selaku narasumber pada Bintek pelaporan investasi, pentingnya pelaporan investasi di dunia usaha. Yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Ibu Mei Kesempatan, Sarjana Ekonomi bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati seluruh jajaran pengusaha yang hadir pada kesempatan kali ini dalam Bintek ini. Saya hormati seluruh undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini di hotel yang megah ini, Hotel Sultan Raja Kota Tobago. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saya mohon maaf tidak bisa bertatapan langsung dengan Bapak Ibu karena saya saat ini berada di Minahasa Selatan dalam rangka mengikuti kegiatan pemerintahan lain bersama teman-teman lain dalam rangka kegiatan pembangunan juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tobago. Nah, saya diberi materi kurang lebih temanya adalah pentingnya pelaporan investasi di dunia usaha. Nah, tentu melalui kesempatan ini saya akan coba sedikit memaparkan apa arti penting dari pelaporan dunia usaha ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mau bicara arti penting di pelaporan kegiatan penanaman modal dalam pelayanan usaha, terutama investasi, ini yang saya beri judul, maka ada beberapa hal yang kita harus cermati arti pentingnya pelayanan itu. Yang pertama, kenapa penting sekali pelaporan ini? Pertama adalah tujuannya tentu untuk memahami, mengukur, dan tentu untuk meningkatkan efektivitas upaya penanaman modal. Terutama bagi kami pemerintah dan mungkin lembaga-lembaga keuangan lain ini sangat penting. Laporan Bapak Ibu itu sangat-sangat berguna sebagai data untuk memahami, mengukur, dan upaya arah tujuan nanti, strategi nanti untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam rangka peningkatan penanaman modal yang ada di daerah, terutama di Kota Tobago ini. Itu yang pertama, pentingnya memahami itu. Nah, kenapa harus dipahami, diukur ini? Bagaimana caranya supaya ini bisa berjalan dengan baik? Tentu yang perlu juga kita tekankan nanti bahwa dalam pelaporan tersebut jika berjalan dengan baik, nanti akan muncul proses transparansi, keterbukaan daripada pelaku usaha, antara pelaku usaha dengan pemerintah. Ada transparansi, keterbukaan, kemudian bisa juga ada akuntabilitasnya, yaitu bisa diukur dengan baik tadi. Sebesar apa sih investasi yang berjalan di Kota Tobago? Bagaimana tren peningkatannya? Dan bagaimana tingkat kesejahteraan para pengusaha kita? Apakah ada yang berkembang atau justru stagnan, datar-datar saja? Nah, tentu kita mengharapkan ada peningkatan. Sehingga dibutuhkan transparansi ini. Ini yang penting sekali.
terutama dalam penggunaan dana. Ya, mungkin ada dana pinjaman dari pemerintah, dari swasta. Itu penting karena kita akan melihat berapa besar modal yang bergulir, berapa besar dana yang bergulir. Sehingga yang dilihat adalah pelaporan nilai investasi yang ada di Bapak Ibu nanti. Bukan melihat keuntungannya Bapak Ibu, tapi kalau bisa dilaporkan keuntungannya itu jauh lebih bagus juga. Karena dengan pelaporan yang baik, buku pelaporan yang baik itu biasanya menjadi alat bagi dunia perbankan untuk bisa memberikan modal yang bagus. Biasanya kalau perbankan atau dunia perbankan ingin memberikan bantuan kepada satu unit usaha, biasanya akan melihat dari neraca alur pelaporan keuangannya. Karena di situ akan dinilai sehat tidaknya sebuah perusahaan. Jadi itu penting sekali. Kemudian, selain dana nanti yang diukur itu juga ada masalah SDM-nya. Apakah SDM di situ memenuhi syarat? Seberapa besar sih daya tampung SDM yang ada di usaha Bapak? Seberapa besar Bapak Ibu membantu mengentaskan pengangguran yang ada di Kota Bagu? Kemudian tentu masa berlaku izin, ini penting juga dilihat. Kemudian tadi perkembangan nilai investasi, sehingga ada transparansi, ada akuntabilitas, terutama terkait penggunaan dana, masalah sumber daya manusianya, kemudian izin yang berlaku, dan tentu perkembangan investasi Bapak Ibu. Ini penting sekali, karena kita akan nanti menilai secara global, akan dilihat perkembangan satu daerah mengenai PDRB-nya, nilai investasi secara keseluruhan berapa, itu dimulai dari unit-unit usaha, satu usaha ke usaha lain, itu nanti akan menggambarkan dan bisa menjadi akumulasi perhitungan untuk melihat PDRB kita, pendapatan per kapita kita, dan laporan-laporan lainnya melihat tingkat kesejahteraan di usaha kita. Nah, kemudian berikutnya tentu pentingnya laporan ini untuk kegiatan evaluasi kinerja. Ya, itu tadi pencapaian tujuan pengembangan investasi. Di Kota Bagu misalnya tentu ada tujuan kenapa dilakukan investasi, untuk apa dibuka keran, dibuatkan regulasi aturan tentang investasi ini. Nah, itu yang harus dievaluasi terus-menerus. Apakah usaha-usaha, produksi-produksi yang ada sekarang ada pengembangan tadi? Apakah tujuan investasi kita? Misalnya kalau di Kota Bagu, IKU-nya itu adalah selama 5 tahun itu kita harus mencapai nilai investasi sebesar 7 triliun. Nah, kita akan tahu itu kalau ada laporan-laporan dari para pengusaha. Berapa investasi yang ada di usaha satu, berapa yang investasi yang ada di usaha dua. Nah, kemudian itu dijumlahkan, diakumulasi, baru kita tahu, oh ternyata di Kota Bagu mencapai sekian triliun. Nah, kemarin target investasi kita 7 triliun karena COVID, kita turunkan targetnya kemarin menjadi 5 triliun. Nah, alhamdulillah dari laporan Dinas Penanaman Modal ini bahwa nilai investasi yang ada di Kota Bagu sudah melebihi target dari 5 triliun tersebut. 5,6 triliun. Nah, kita mengharapkan di 2023 nanti, akhir 2023 yang pelaporannya di 2024, angka 7 triliun itu kita bisa capai dengan baik. Karena memang geliat pertumbuhan yang ada di Kota Bagu kita anggap dan bisa dipandang sangat baik. Nah, mudah-mudahan target itu bisa tercapai. Tentu faktor penentunya adalah laporan dari Bapak Ibu. Keterbukaan Bapak Ibu untuk melaporkan perkembangan usaha dan nilai investasi yang ada di Bapak Ibu. Dan tentu pelaporan yang tepat. Bukan berarti keterbukaannya juga asal memberikan laporan saja. Tentu nanti ada mekanisme, tentu nanti akan ditunjukkan oleh para yang profesional maupun dari Dinas PTSP
apa-apa sebenarnya yang harus dimasukkan dalam pelaporan investasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah tentu laporan ini sebagai bahan pengambilan keputusan yang memberikan informasi yang baik sebagai bahan pengambilan keputusan. Bagaimana nilai investasi yang dilihat, perkembangan laporan itu investasi itu menjadi bahan untuk kajian bagi kami di pemerintah maupun mungkin di kelompok dunia usaha untuk bisa mengembangkan satu strategi pengembangan investasi lebih lanjut. Karena kita tidak bisa bertahan begini terus. Karena kita harus juga bersaing baik di tingkat daerah, di tingkat regional maupun nasional. Nah, ini penting untuk mengambil keputusan. Jadi pimpinan wali kota, DPRD dalam mengambil keputusan arah dan strategi pengambilan keputusan untuk pengembangan penanaman modal yang ada di Petombagu tentu melalui jalur data dari pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah ini laporan ini juga untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Seperti saya sampaikan tadi adalah tentu pemangku kepentingan siapa? Pemerintah, investor, maupun lembaga-lembaga keuangan. Kalau laporan kegiatan penanaman modal kita berkembang terus, trennya berkembang, biasanya yang cepat masuk itu perbankan, buka cabang untuk mengakomodir dana-dana yang ada di Bapak untuk disimpan di perbankan. Kemudian ada investor lain yang mungkin mengembangkan usaha untuk mendukung usaha Bapak. Misalnya Bapak Ibu dalam usaha pembuatan kue, bisa saja investor masuk kemari untuk membuat pabrik tepung, terigu, dan bahan-bahan kue lainnya. Ya tergantung usaha apa yang berkembang di suatu daerah, biasanya ada investor yang akan masuk. Kalau misalnya perkembangan yang ada di Kota Petombagu, misalnya pendidikan, banyak mahasiswa yang datang, tentu investor, hotel, penginapan, kos yang akan datang untuk menanamkan modalnya. Nah, hal-hal seperti ini pentingnya laporan ini, karena itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung para pengusaha dan para investor yang akan masuk. Kemudian, pentingnya lagi adalah untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi. Jadi, laporan-laporan ini akan kelihatan terutama misalnya dari sisi SDM-nya, berapa banyak sih lapangan kerja yang terbuka, kemudian berapa banyak sih penduduk yang bisa masuk di lapangan kerja, bisa diterima di dunia usaha, di produksinya, kemudian berapa banyak sih pertumbuhan ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi mungkin tadi satu keluarga dia anak-anaknya ada 5, belum ada kerja, kemudian karena ekonomi berkembang, usaha Bapak berkembang, menambah tenaga kerja, ya bisa saja diambil dari keluarga tersebut. Itu akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, itu membantu keluarga tersebut. Jadi itu dampak sosial yang dimunculkan. Kalau ekonomi kita turun, ya tentu mungkin akan kelihatan di pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sehingga laporan ini sangat penting untuk melihat dampak sosial yang ditunjukkan. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Ya tergantung. Jadi dia satu lingkaran yang saling mendukung. Ketika laporan Bapak bagus, maka tentu banyak yang menanam modalnya ke Bapak. Karena mungkin dia lihat perkembangan investasi di laporan yang bagus. Akan banyak menanamkan modal. Ketika banyak menanamkan modal, tentu usaha Bapak akan berkembang sehingga dibutuhkan lagi tenaga kerja, sehingga Bapak akan mengentaskan lagi pengangguran, mengambil duduk yang belum ada bekerja untuk bekerja, sehingga dia saling kait-mengkait, dorong-mendorong, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, itulah pentingnya. Kelihatan laporan itu biasa-biasa, tetapi dari situlah akan satu terjadi uliran bola salju, perkembangan yang saling kait-mengkait untuk mendukung satu sama lain. Sehingga itu penting.
Kemudian tentu peningkatan efisiensi dan efektivitas. Nah, dari sisi laporan ini akan kelihatan usaha Bapak sebenarnya posisinya bagaimana. Nah, mungkin ada profesional, ada yang lain akan melihat bahwa usaha Bapak perlu dilakukan perbaikan sistem, perlu diperbaiki mekanisme kinerjanya. Itu sangat-sangat membantu. Akan kelihatan di neraca keuangan Bapak masih banyak pengeluaran besar pasak dari tiang, merugi terus, sehingga mungkin banyak yang harus diperbaiki di sistem Bapak. Itu sangat membantu dunia usaha. Kemudian tentu laporan ini karena memang itu adalah regulasi undang-undang, perintah undang-undang untuk pemenuhan kewajiban regulasi atau peraturan sebagai bagian dari pertanggungjawab dunia usaha untuk melaporkan kegiatannya. Nah, yang paling penting tentu untuk perencanaan ke depan. Nah, usaha Bapak-Bapak tentu kan tidak tidak stay di satu tempat atau hanya berjalan di tempat terus, tapi pasti ingin berkembang lebih jauh, ingin memperbesar usahanya. Nah, itu yang dimaksud adalah merencanakan ke depan. Semua akan dilihat di laporan berapa untungnya, berapa ruginya, berapa labanya, apa yang dibutuhkan. Itu sebagai bagian dari perencanaan ke depan. Nah, Bapak Ibu, itulah sedikit pentingnya pelaporan kegiatan usaha, terutama di bidang penanaman modal dalam mengukur investasi yang berkembang di dunia usaha kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada sedikit saran mungkin ini atau apa. Bagaimana sih strategi memperlancar atau memperbagus pelaporan usaha kita? Nah, ini saya ambil sedikit teori. Mudah-mudahan ini bisa membantu, walaupun ini bicara secara umum saja. Yang pertama tentu, kalau ingin memperbaiki pelaporan, mempermudah, yang pertama tentu kita memilih sistem yang tepat. Sistem pelaporan, setiap dunia usaha pasti punya model pelaporan yang berbeda-beda. Mungkin yang perusahaan lain, hotel lain, yang tukang buat kue lain, yang tukang batu lain, yang tukang bangunan lain, pelaporannya berbeda-beda satu sama lain. Ada yang sederhana, ada yang rumit, dan mungkin ada yang sistematik, dan ada yang asal-asalan. Ada yang pakai komputer, ada yang cuma buku, ada yang cuma kertas, ya macam-macam. Nah, tentu sistem yang tepat tergantung di usaha kita. Sebesar apa sih usaha kita? Namun khusus untuk pelaporan ke pemerintah, pemerintah sudah menyiapkan namanya OSS itu, One Single Scenery. Jadi tinggal memasukkan saja data-data ke situ, maka usaha Bapak sudah terlaporkan nilai usahanya. Nah, itu secara global melaporkan kepada pemerintah. Tetapi untuk internal tentu punya teknik pelaporan tersendiri. Ya, tergantung Bapak Ibu yang melihat itu. Mana yang lebih efisien, mana lebih murah, mana lebih cepat. Kalau pemerintah tinggal mengisi saja. Aplikasinya sudah ada, tinggal buka HP, komputer, mengisi pelaporan. Tetapi tentu sebelum mau mengisi itu tentu harus ada namanya kertas kerja. Dicatat-catat dulu, ditulis dulu, supaya tersusun bagus. Jadi itu yang dimaksud untuk memilih sistem yang tepat itu. Kemudian kalau kesulitan, nah Bapak Ibu ya tergantung dana. Kalau ada dana bisa membentuk tim khusus atau menunjuk satu karyawan khusus sebagai pembuat pelaporan. Kalau di Pemda itu ada namanya Kasubag Program dan Pelaporan. Memang khusus membuat rencana dan membuat laporan apapun yang kita kerjakan, keuangannya, jumlah pegawai, jumlah gaji, itu ada memang khusus ada orang yang membuat pelaporan kalau di pemerintah kota. Nah, di perusahaan besar pasti ada juga, ada khusus pelaporannya. Nah, Bapak Ibu yang ada di usaha yang menengah dan kecil, mikro, jangan juga mau kalah, harus membuat juga pelaporan. Kalau belum bisa menunjuk orang, tentu bikin laporan sendiri. Tetapi kalau sempat, ya lebih bagus kalau ada orang yang khusus membentuk, dibentuk tim kecil, satu saja orang sudah bisa itu, untuk membuat laporan keuangan Bapak Ibu. Mungkin bendahara lah sekaligus dia bendahara, sekaligus dia direktur keuangan Bapak Ibu.
untuk membuat pelaporan ini. Nah, untuk lebih lanjutnya atau untuk keberlanjutannya tentu kita melatih karyawan Bapak Ibu. Nah, kalau ini bisa difasilitasi pemerintah. Bapak Ibu bisa berhubungan dengan PTSP, bisa berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja, bisa berhubungan dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi untuk kalau yang ingin dilatih bagaimana menyusun laporan keuangan. Nanti akan difasilitasi. Nanti kita akan coba, mungkin kalau banyak mungkin bisa difasilitasi. Ada pelatihan khusus untuk pembuatan pelaporan ini di keuangan ini. Sebenarnya ini seberapa kali kan? Saya pikir PTSP sudah pernah melakukan ini untuk pelaporan keuangan maupun pelaporan yang lain, terutama mengisi OSS ini. Tapi mungkin ada yang lebih internal, bagaimana membuat laporan kinerja, laporan neraca keuangan, laporan SDM di usaha termasuk yang kecil ini. Artinya kita belajar untuk lebih profesional, walaupun perusahaan kecil, usaha kecil, tapi kita menerapkan manajemen modern namanya, untuk bisa melakukan pelaporan-pelaporan tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentu yaitu tadi, melatih karyawan, nah supaya itu harus terbuka kepada pemerintah, keterbukaan dengan pemerintah. Harus terbuka dengan pemerintah, agar pemerintah mau membantu. Bapak Ibu sampaikan unek-unek kekurangan kepada pemerintah melalui dinas-dinas yang saya sampaikan tadi, itu bisa laksanakan agar pemerintah bisa mencarikan solusi bagaimana caranya agar bisa dilatih. Karyawan Ibu bisa kita latih untuk membuat pelaporan. Bukan cuma melatih barista, melatih menjadi tukang jahit, bukan. Tapi termasuk melatih dari sisi administrasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi sumber daya manusianya, bagaimana memilih orang untuk masuk ke usaha Bapak, itu bisa pemerintah fasilitasi untuk ini. Tergantung berapa banyak yang ingin dilatih karyanya, nanti akan difasilitasi pemerintah, untuk kita datangkan orang-orang yang profesional. Ya, jadi itu pentingnya pelaporan, membuat strategi, nanti pemerintah bisa bantu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tentu Bapak Ibu harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menguasai teknologi informasi, IT. Saya pikir ini tidak terlalu susah, karena di tangan Bapak Ibu tentu sudah ada handphone semua. Di kantor pun mungkin, di usaha ada komputer. Nah, itu dimanfaatkan semua, karena itu akan mempermudah. Ya, tinggal melatih, sekali lagi, termasuk pengguna IT ini, kalau tidak bisa, itu bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi oleh dunia usaha, mungkin dibantu oleh perbankan, dan mungkin pemerintah. Tapi yang jelas, harus penguasaan IT. Sekarang dunia usaha, namanya itu pengiriman, ada istilah COD, ada istilah online, itu kan semuanya menggunakan IT. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan IT, pasti akan ketinggalan zaman. Pasti. Ya, karena itu tentu harus menguasai IT. Bapak Ibu suka atau tidak suka harus belajar. Belajar komputer, harus belajar internet, harus belajar. Ya, saya pikir kalau cuma pengguna internet pasti sudah lancar semua. Sudah tahu WA, Facebook, apalagi yang namanya TikTok. Tentu sudah sudah menguasai semua itu. Nah, kemudian yang berikut tentu bantuan dari tenaga-tenaga profesional. Artinya kalau Bapak Ibu kesulitan, belum siap dengan ada tim, belum siap dengan karyawan yang terlatih, ya tentu bisa memanfaatkan tenaga-tenaga profesional. Ada banyak, tetapi memang kelemahannya tentu mereka berbayar dan biasanya cukup mahal untuk membayar mereka. Tapi siapa tahu ada LSM yang free bisa membantu. Tapi yang jelas itu salah satu strategi. Kalau kita ingin laporan bagus, bisa bantuan di profesional. Tapi biasanya ini termasuk pilihan-pilihan agak ke belakang, karena memang membutuhkan dana yang besar.
Jangankan Bapak Ibu pengusaha yang kecil, sedang pemerintah saja pernah kita menggunakan tenaga audit dari tenaga profesional, dan memang biayanya juga mahal untuk hal-hal seperti ini. Tapi tidak apa-apa, itu salah satu strategi. Itu salah satu strategi bisa digunakan. Kemudian, ini yang paling penting. Yang penting, sehebat apapun, walaupun kita menggunakan tenaga profesional, menggunakan IT, tetapi kalau kita tidak punya dokumentasi, arsip-arsip, tidak menjaga dokumentasi, database, maka percuma juga. Karena ini faktor yang paling penting, bahkan utama adalah itu dokumen. Ada catatan harian, berapa pembelian hari ini, berapa pembelian kemarin, berapa yang tahun lalu, berapa karyawan yang mogok, berapa karyawan yang sakit, kemudian beli di mana tempatnya, kemudian berapa keuntungan, berapa kerugian. Itu namanya catatan-catatan harian. Nah, ini merupakan data yang harus dimasukkan di pelaporan. Ini yang paling pokok, dasar sekali ini. Sehingga walaupun kita ada sistemnya bagus, ada karyawan bagus, ada IT bagus, tetapi kalau data dasarnya, catatan-catatan harian itu tidak ada, maka tidak akan ada yang jadi. Karena tidak mungkin kita asal memasukkan data. Harus data yang betul-betul ada, namanya kalau di dunia ini harus namanya data yang valid, data yang betul-betul nyata adanya, objektif, bukan asal dibikin-bikin datanya. Nah, ini penting. Kemudian yang terakhir tentu ya sebagai pengusaha tentu evaluasi terus-menerus, evaluasi, monitor apa yang kurang, kenapa ini tidak dicatat, kenapa ini tidak ada yang mencatat, kenapa laporan ini tidak, itu harus dievaluasi, dilihat kekurangan kita, keuntungan kita. Jadi intinya jangan cepat berpuas diri dalam satu usaha, tapi harus selalu merasa kurang, sehingga harus terus memperbaiki diri, terus belajar. Itu bagian dari evaluasi rutin kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian, kemarin waktu di pembukaan Pak Wali Kota sudah menyampaikan juga di kegiatan Bintek ini jangan cuma melulu untuk melihat dari sisi pelaporannya, tetapi bagaimana meningkatkan usaha kita, bagaimana meningkatkan produksi kita. Nah, di kesempatan ini saya mencoba memberikan sedikit teori. Teori ini karena saya tidak terlibat di usaha, walaupun saya pernah jual-jual juga. Saya ada usaha sedikit tapi mungkin lain. Bagaimana meningkatkan daya saing usaha? Apa itu daya saing usaha? Daya saing usaha itu ya tentu bagaimana produk kita minimal sama dengan produknya orang lain yang sudah laku, yang sudah diterima di pasaran. Itu namanya daya saing usaha. Atau bahkan lebih dari usaha. Kalau misalnya orang lain bisa memproduksi 2 donat, ya kita mampu 3. Kalau kita mampu menjual donat misalnya di luar daerah kita, orang lain boleh, kita juga boleh. Itu namanya daya saing. Jadi bagaimana cara meningkatkan usaha daya saing itu adalah bagian dari peningkatan kapasitas usaha kita. Nah, ini juga merupakan jalan faktor daya saingnya meningkatkan kesejahteraan maupun keuntungan kita yang lebih besar lagi. Nah, ada beberapa cara di sini secara teori bagaimana meningkatkan daya saing usaha kita. Ini saya mencatat di sini ada 10 cara ini. Yang pertama tentu memahami kondisi pasar. Kemudian inovasi. Kemudian harus mengefisiensi biaya operasional kita. Kemudian terus harus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kemudian pemasaran yang efektif, teknik pemasaran, bagaimana memasarkannya itu harus dipelajari itu. Kemudian kembali lagi memanfaatkan teknologi. Kemudian harus ada tenaga kerja yang berkualitas, tenaga kerja kita harus dilatih. Kemudian harus ada kolaborasi dan kemitraan.
Kemudian harus ada adaptasi perubahan, kemudian tentu pelayanan pelanggan yang unggul. Nah, mudah-mudahan ada waktu, saya sedikit menjelaskan satu persatu ini. Yang pertama tentu memahami kondisi pasar. Bagaimana memahami kondisi pasar? Yang dimaksud di sini adalah analisis. Kita menganalisa kondisi pasar, kemudian memahami pelanggan, kemudian produk yang sesuai permintaan pelanggan. Jadi maksudnya pasar ini adalah tempat kita yang untuk menjual produk kita. Kita harus menganalisis seberapa banyak sih pelanggan kita. Misalnya kalau kita membuat kue donat tadi, berapa banyak sih yang suka donat ini di lingkungan kita? Itu harus dipelajari dari hari ke hari. Kalau perlu dibikin survei. Biasanya perusahaan besar sebelum membuka cabang di satu tempat, membuka usaha itu, survei dulu. Ditanya, berapa yang suka motor Suzuki di sini? Berapa yang suka motor Honda di sini? Berapa yang suka motor besar? Nah, kalau melihat hasil survei misalnya motor Suzuki yang banyak, maka dia akan membuka dealer motor Suzuki di tempat tersebut. Jadi, begitu juga misalnya survei, Bapak Ibu ingin berusaha membuat kue. Berapa banyak yang suka donat? Berapa banyak yang suka lalampa? Berapa banyak yang suka misalnya kacang telur? Itu memahami kondisi pasar, melihat tren. Soalnya kalau tidak, Bapak Ibu membuat kue tidak laku, akhirnya kan rugi, busuk. Bapak Ibu menjual motor tadi tidak laku, rugi. Ada harus memperbaiki biaya STNK tiap tahun, tidak laku-laku, bayar pajak toko, bayar pajak kendaraan, akan rugi. Jadi harus sesuai permintaan pelanggan. Jadi kita harus lihat kondisi pasar. Nah, betul apa yang dikatakan kemarin wali kota. Yang satu sudah bikin lalampa, karena dia lihat laku, semua bikin lalampa. Padahal yang dibutuhkan lalampa mungkin cuma 100 bungkus. Tapi karena bikin saja jadi 1000 bungkus, akhirnya tidak laku. Rugi lagi, apalagi kalau modal kecil. Sudah modal kecil, pinjam lagi. Pinjam lagi, sudah pinjam tidak mau kasih pulang lagi, karena tidak laku. Jadi harus memahami kondisi pasar. Jadi kalau misalnya ingin meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, melebarkan usaha, pelajari dulu. Misalnya kalau di tempat Bapak Ibu, donatnya Bapak sudah laku, kira-kira di tempat mana lagi? Misalnya kalau di sini di Matali, di Kotong Bau sudah laku, kira-kira di Bolmong laku enggak lalampa? Ada permintaan enggak? Kalau ada ya buka cabang di sana. Kalau ada misalnya di Bakan sana, buka cabang di sana. Kalau di Manado, buka cabang di sana. Itu namanya memahami kondisi pasar. Jadi sama, Indomaret ini buka sana sini, ya mungkin karena kondisi pasar dia lihat memungkinkan untuk itu, kemudian mereka punya daya saing. Daya saing, kekuatan modal kalau mereka itu. Kemudian yang kedua, inovasi. Ya, inovasi harus variasi produk. Misalnya Bapak Ibu bikin lalampa. Ya, lalampa jangan cuma begitu terus modelnya. Isinya ikan terus. Sekali-kali udang, sekali-kali isi kepiting isinya. Mungkin ada yang manis sedikit, ada yang pedis, ada yang asam. Ya, istilahnya harus ada variasi. Kemudian pembungkusnya bagaimana. Kemudian teknik membakarnya. Intinya dia harus diinovasi, harus dirubah-rubah terus. Harus ada perubahan. Karena namanya leher manusia itu ada rasa jenuh. Makan terus itu, ya kalau orang baru mungkin dia baru beli. Tapi kalau yang orang pelanggan itu saja, tentu ingin inovasi lebih lanjut. Estetika kemasan di sini itu pembungkusnya tadi. Mungkin yang tadi cuma ya di header begitu, mungkin ada variasi lain dibentuk menarik sehingga mereka bisa jadikan oleh-oleh. Yang tadinya hanya untuk dimakan, tapi karena menarik kemasannya sehingga mungkin dijadikan oleh-oleh, selain untuk makanan dijadikan oleh-oleh. Itu daya saing itu produk. Kemudian tentu efisiensi operasional. Nah, ini yang membantu untuk menekan biaya produksi untuk memperkuat modalnya Bapak-Bapak. Karena banyak di antara kita boros dari biaya produksi. Itu tadi, kita cuma memproduksi terus karena kekurangan kita tidak menganalisa
pasar, tidak pelanggan. Jadi kita cuma membuat tanpa tahu apakah ini mau dibeli atau tidak. Kemudian efisiensi biaya produksi itu dari sisi tenaga yang digunakan. Mungkin kita menggunakan tenaga manusia, kita membutuhkan 8 jam. Tetapi kalau kita ada modal sedikit, mungkin menggunakan alat blender atau alat cetakan, ya mungkin itu lebih efisien. Memang butuh dana awal, tapi itu bisa mengefisiensi biaya operasional. Kemudian berikutnya yang keempat, mudah-mudahan panitia cukup ini, karena ini menarik juga. Kemudian untuk meningkatkan daya usaha itu penting ya kualitas produk atau layanan. Yang dimaksud kualitas produk tadi hampir sama sebenarnya yang di muka itu. Ya kita punya standar produk, rasa. Jadi hati-hati kalau mau merubah standar produk. Bisa inovasi tapi hati-hati jangan sampai merubah yang lebih jelek. Misalnya ada satu tempat kalau tidak salah waktu itu, ada satu tempat mereka menjual semacam mie begitu. Mungkin kalau di kita itu mie ojo. Mie ojo laku sekali minyak, laku sekali. Tetapi karena pelanggannya banyak, dia lihat pelanggan banyak, akhirnya dia bekerja sendiri, tidak mampu memenuhi jumlah pelanggan. Hanya dia tidak bisa memberikan hasil yang maksimal karena sendiri. Hanya dia buru-buru. Misalnya dia kurangi porsinya yang tadinya 1 mangkuk. Karena banyak pelanggan, akhirnya dia isinya disedikitkan. Airnya ditambah. Kemudian kandungan minyak yang dikurangi. Atau rasanya dikurangi. Nah, itu standarnya dikurangi, standar produknya, artinya standar mungkin rasa, kualitas, kemudian kuantitas, itu kita harus hati-hati di situ. Jadi istilahnya hati-hati mengurangi kualitas produk. Mungkin bisa dikurangi, tapi harga harus dikurangi. Nah, banyak di antara kita, karena ingin cepat meraih keuntungan, dia perbanyak harganya. Padahal sebenarnya teori keuntungan tidak harus dimahalkan. Lebih baik murah sedikit, yang penting menutupi biaya produksi, tetapi volumenya banyak. Dibanding kita membuat satu produk, dimahalkan banyak, tetapi kurang orang membelinya. Karena kita juga melihat harus daya beli masyarakat di situ. Misalnya kita memproduksi donat, yang harganya 1.500, padahal daya beli masyarakat di situ hanya 1.000, ya cukup 1.000 saja. Ya itu kita, dan memang itu harus hati-hati di situ, hati-hati. Walaupun kadang-kadang memang kita diperhadapkan satu dilema, karena mungkin harga-harga mahal, sehingga kita harus mengurangi kuantitasnya, besarannya, kualitasnya mungkin tidak. Kita harus, tetapi pelanggan tidak mau begitu. Jadi ya itu merupakan daya saing yang harus ini kadang-kadang memang kita harus resiko, ada manajemen risiko di situ. Nanti kita akan di slide berikut terakhir ada manajemen risiko di situ. Itu yang harus diperhatikan, kualitas produk dan layanan. Kemudian yang kelima adalah tentu pemasaran. Nah, bagaimana supaya pemasaran kita bagus? Kita harus banyak belajar. Belajar, melihat orang lain, kemudian adopsi, meniru orang lain, bagaimana cara memasarkan mereka. Ya, yang efektif sekarang tentu banyak promosi lewat FB, WhatsApp, kemudian Twitter, kemudian TikTok, harus banyak. Tetapi harus tadi dibarengi dengan kualitas tadi. Kita promosi mati-matian, tapi ketika sampai di pelanggan ternyata kualitasnya tidak bagus, itu tidak menguntungkan kita, justru akan mencelakakan produksi kita. Karena apa? Banyak saingan. Kalau cuma kita, mungkin tetap orang beli produk kita walaupun jelek. Tetapi kalau sudah ada saingan 2-3 orang, berubah sedikit kualitasnya produksi kita, maka tentu pelanggan akan lari ke pengusaha lain. Jadi istilahnya ini pedang bermata dua. Salah sedikit, ya itu risiko, maka harus hati-hati di kualitas produk. Nah, itu teknik pemasaran itu. Kemudian yang keenam,
Nah, pemanfaatan teknologi saya pikir itu sudah tadi penting. Tentu mengelola data usaha, jangan sampai terjadi pemborosan, penyimpanan data pelanggan, dan kebutuhan dan keinginan pelanggan kita simpan baik-baik. Kalau biasanya kalau datang pelanggan tanya, Pak ada donat rasa ini? Ya disimpan. Oh, nah nanti lihat berapa banyak sih yang bertanya, yang meminta itu, misalnya biarpun rasa durian, biarpun rasa selai, biarpun rasa manggis, biarpun rasa rica, biarpun rasa sogili. Nah itu akan dilihat nanti di situ. Kita akan lihat. Itu memanfaatkan teknologi untuk data-data yang dimaksud. Kalau tadi pelaporan, ya pelaporan. Kalau ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi, ya termasuk promosi tadi, menggunakan teknologi untuk mempromosikan diri. Kalau ini menjual cara COD, berarti harus ada kerjasama. Kemudian tentu tenaga kerja yang berkualitas, yang melatih tenaga kerja. Jadi sekali lagi kelemahan kita adalah kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Biasanya kalau usaha kita maju, kita tidak mau mengambil tenaga kerja untuk membantu. Karena takut kurang keuntungan. Padahal sekali lagi sebenarnya keuntungan justru ada ketika kita membantu orang lain. Membantu orang lain dalam arti menjadikan dia tenaga kerja supaya mereka ada penghidupan. Nah, ini kalau ini manajemen langit ini. Manajemen langit istilahnya membantu mereka, kita membantu orang lain, maka kita akan dapat keuntungan lebih. Tuhan akan membuka keuntungan kita. Jadi ketika ada usaha berkembang sedikit, jangan ragu-ragu. Ambil orang lain, tetapi sekali lagi harus pilih tenaga kerja yang bagus. Yang paling pertama itu tentu jujur. Jujur orangnya, kemudian tentu dia pekerja keras. Pekerja keras. Kalau keahlian itu bisa dilatih. Tapi kalau tidak jujur agak susah itu. Harus jujur yang utama. Nah tentu bisa dilatih, bisa di pelan-pelan. Misalnya datang dia cuma sekedar untuk mengangkat air dulu, menyiram air, pelan-pelan di tenaga, lama-lama bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian tentu kolaborasi dan kemitraan. Nah ini menjalin hubungan dengan semua pihak. Dengan pemerintah, kemudian pelaku usaha, sumber bahan baku ini pabrik-pabrikan, kalau ada pabrikan atau ada toko-toko besar yang punya bahan baku usaha kita, ya kita harus bekerja sama dengan dia, saling kenal, bisa bermitra kerja. Kemudian tentu pemodal, lembaga keuangan yang bonafit, bukan yang mencekik. Hati-hati di situ. Kadang-kadang kita karena dijanji dengan yang sedikit, tetapi tiap hari ditagih, repot. Padahal banyak lembaga-lembaga keuangan yang bisa membantu secara bagus, ingin membantu dengan fasilitas kredit yang rendah di perbankan-perbankan. Silakan berhubungan dengan mereka, jalin hubungan dengan baik. Kalau ingin meminjam, tidak apa-apa. Bapak sebaiknya koordinasi dengan orang-orang yang punya pengalaman. Bagaimana kalau saya pinjam di sini, bagian di sini. Jangan buru-buru, pelan-pelan, supaya tidak merugi dan jatuh bangkrut nantinya. Kemudian yang ke-9 tentu adaptasi perubahan. Adaptasi di sini adalah kita harus mampu menyesuaikan dengan hal-hal yang berubah. Hal-hal yang berubah. Sama kemarin misalnya waktu COVID. Itu namanya waktu COVID yang bisa bertahan di COVID itu adalah UMKM. Karena UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan. Dia mampu menjual dari rumah. Kemudian apa yang dibutuhkan masyarakat ada di UMKM. Misalnya yang dibutuhkan waktu itu di COVID tentu makanan yang utama. Pertama tentu makanan. Karena mereka tidak bisa keluar ke sana kemari cari makanan, sehingga tinggal. Kemudian menggunakan teknologi tadi. Teknologi. Jadi tinggal telepon-telepon, antarkan ke sini, antarkan ke sini, antarkan ke sini. Itu gunanya menguasai IT, sehingga kita tidak terpuruk. Masih ada jalan keluar ketika kita kebingungan dan ada masalah. Jadi harus beradaptasi, cepat menyesuaikan. Kalau misalnya ada longsor di sini, bagaimana caranya supaya jualan saya sampai ke tempat tersebut
tanpa terhalang longsor ini. Ya, itu harus dipikirkan itu. Nah, itu nanti di manajemen risiko. Jadi itu namanya adaptasi, bertahan di suasana apapun juga. Apakah ini berubah, misalnya tiba-tiba tidak ada kendaraan, bagaimana tetap bisa diantar. Misalnya tiba-tiba ada musim penyakit, kita tetap bertahan. Itu namanya adaptasi di keadaan-keadaan yang berubah. Tidak ada yang mau pinjam makan doi, tidak ada, bahasa sederhananya orang dulu bahwa tidak ada tali, akar pun jadi. Jadi harus pikir, tidak ada tepung, mungkin bisa ambil di singkong. Ya itu kasarnya, artinya itu bahasa-bahasa sederhananya. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu dalam keadaan apapun tetap bisa memproduksi, tetap bisa menjual, dan tetap bisa dapat keuntungan walaupun kecil. Nah, kemudian yang terakhir untuk daya saing tentu pelayanan pelanggan yang unggul. Istilahnya jangan sampai ada pelanggan yang lepas. Kalau para pengusaha-pengusaha itu, pelanggan itu kan raja. Jadi sekali dapat dia jadi pelanggan, usahakan dia harus bertahan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya dia bertahan, Bapak Ibu? Supaya pelanggan dia tidak lari ke sana kemari. Nah, tentu tadi mempertahankan kualitas. Selalu diskusi dengan dia. Dengarkan, mungkin ada permintaan dia mungkin ada ide ingin misalnya suasana lain, rasa lain, atau model lain. Harusnya mempertahankan pelanggan. Nah, itu harus disurvei, makanya kita harus mendengarkan. Makanya kalau di usaha-usaha lain biasanya ada keluhan, ada box kotak keluhan, kotak saran, dan lain sebagainya. Itu penting untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian mungkin bisa semacam datang pelanggan yang rajin, dikasih promosi, dikasih semacam hadiah, door prize, tiba-tiba ditambahkan, misalnya beli donat 2, tiba-tiba ditambahkan 1, atau dikasih diskon. Ya, bisa saja. Itu bagian dari mempertahankan pelanggan. Karena memang pelanggan adalah, kalau tidak ada pelanggan, ya tentu tidak akan ada hasil yang bisa dihasilkan dari situ. Nah, itu 10 saran dari saya untuk meningkatkan daya saing usaha. Mungkin Bapak Ibu punya yang lain-lain lagi. Ini masih bisa didiskusikan, dan setiap orang tentu berbeda-beda caranya. Tetapi saya pikir ini secara teori, ini memenuhi syarat ini. Nanti silakan dicoba, tapi ini butuh pengalaman, butuh kerja keras, dan tentu butuh keseriusan yang lebih lah. Dan tentu tidak mudah, butuh perjuangan. Yang jelas, tetap harus punya perjuangan. Nah, kemudian ini terakhir, Bapak Ibu. Ini slide terakhir. Nah, kita ingin ada daya saing. Kita ada pelaporan yang bagus. Kemudian kita harus ada perencanaan yang bagus. Tetapi kita juga harus butuh yang namanya manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko ini adalah ketika kita ingin membuka usaha, kita sudah harus punya angan-angan bahwa saya akan bikin produk begini, saya harus bikin kue begini, saya harus bikin bunga-bunga begini. Nah, kemungkinan laku sekian, kemungkinan tidak laku sekian, itu namanya manajemen risiko. Kalau dia tidak laku, saya harus bagaimana? Kalau misalnya apa yang saya bikin ini nanti ternyata tidak sesuai keinginan pelanggan, bagaimana mengatasi itu? Itu namanya manajemen risiko. Kalau misalnya saya sudah beli bahan harus dijual itu, misalnya beli JS, harus diperhitungkan. Kalau misalnya saya bikin es, kemudian besok hujan, kira-kira siapa yang beli es saya? Itu namanya manajemen risiko, sehingga harus memperhitungkan bahwa ketika saya mau bikin es, apakah saat sekarang musim hujan atau enggak? Kalau tidak, kalau bukan musim hujan, kalau misalnya saya mau membuat kue yang banyak, kira-kira siapa yang mau beli pagi-pagi? Apakah itu misalnya di tempat saya kalau hari Kamis orang yang puasa, berarti tidak ada yang beli kue di siang hari.
Gimana? Jadi itu namanya manajemen risiko, mempersiapkan segala kemungkinan apabila apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Nah, bagaimana caranya manajemen risiko itu? Yang pertama tentu kita ada istilahnya, yang pertama kita harus identifikasi risiko. Bagaimana caranya identifikasi risiko itu? Lewat pengalaman. Pertama pengalaman dan pengetahuan pribadi. Kita sudah terbiasa mungkin. Kadang-kadang kan kita begini anak-anak kita. Boy, mak bikin begini. Mungkin sebagai orang oh jangan. Karena pengalaman saya nak, kalau bikin begini orang tidak mau beli. Kalau bikin begini orang tidak mau ambil. Itu namanya salah satu identifikasi risiko. Artinya kalau bikin kita begini, risikonya begini. Jadi harus diperhitungkan. Berarti bagaimana cara tetap bikin ini tapi tekniknya harus begini. Nah, itu namanya identifikasi risiko. Kemudian yang kedua, ada namanya istilahnya pertanyaan kunci. Tanyakan kepada diri sendiri. Kalau saya bikin ini kira-kira apa yang mengganggu? Misalnya, kalau saya membuka usaha kue cucur, apa yang mengganggu? Oh, di sini sudah ada yang bikin cucur. Oh, di sini sudah, berarti tidak cocok. Apa yang mengganggu? Kemudian apa yang berpengaruh? Kalau saya bikin tadi usaha es batu, padahal itu musim hujan, berarti itu mengganggu. Itu pertanyaan ditanyakan, kira-kira apa yang mengganggu? Kira-kira apa gangguan? Apa risiko kalau bikin ini? Itu namanya pertanyaan kunci. Itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kira-kira pelanggan suka enggak ini? Kalau saya bikin kue ini. Kalau saya di tempat ini, bagus enggak di tempat ini? Kira-kira apa yang mengganggu? Misalnya saya bikin tempat usaha, mendirikan tempat usaha di sini. Apa yang mengganggu? Oh, di situ tempatnya berdebu. Oh, di situ busuk. Itu namanya manajemen risiko. Nah, kalau misalnya di situ tempatnya ada gotnya busuk, bagaimana caranya menghilangkan bau di situ? Bagaimana caranya membersihkan tempat itu? Itu namanya manajemen risiko itu. Kemudian yang ketiga, observasi langsung, amati secara langsung proses bisnis apa yang hambat kegagalan. Ya itu tadi sama sebenarnya. Kita harus melihat lapangan. Kalau saya di sini, kira-kira berapa banyak pelanggan. Kalau saya berjualan sayur di sini, kira-kira misalnya di lorong sini ada 200 orang. 200 orang, saya mau jualan sayur. Kira-kira apa resikonya kalau saya beli 200 sayur? Kira-kira 200 yang mau beli. Nah, tentu dilihat risikonya, kemungkinan tidak beli ini. Karena yang satu ini pegawai tiap pagi, jam 6 sudah ke kantor. Kemudian dia ini selalu ke mall, dia selalu ke pasar, jarang beli. Jadi itu manajemen risiko yang dipertimbangkan. Yaitu persiapan istilahnya. Kemudian tentu ya memperhatikan data-data masa lalu, sama lihat pengalaman yang lalu. Kemudian tentu melihat perubahan eksternal perubahan nasional, misalnya tiba-tiba kita usaha misalnya di bidang ojek, persewaan ojek, tiba-tiba tingkat nasional harga bensin naik, itu resiko. Harga bensin naik berarti kita harus menaikkan biaya sewa untuk ojek. Nah resikonya bagaimana menangani itu supaya pelanggan walaupun kita naikkan, dia tetap menaik kita. Tentu memperbaiki hubungan, menjelaskan dengan baik. Itu namanya manajemen risiko yang sampai terjadi itu. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi, ya kita menilai risiko. Menilai risiko yang dimaksud ini adalah membuat skala, urutan, tingkatnya. Misalnya risiko ini, misalnya kalau saya usaha ojek tadi, kira-kira risiko yang terbesar apa? Kalau saya naikkan harga ini, apakah saya akan bangkrut, lari pelanggan saya atau tidak? Apakah hanya sebagian? Jadi kita akan melihat, apakah itu kalau kita lakukan itu kita akan bangkrut? Apakah hanya merusak sebagian, cuma sebagian yang lari? Atau hanya cuma sedikit saja yang lari? Ya tergantung. Jadi kita harus melihat yang mana yang paling merusak, itu yang harus ditangani cepat. Soalnya ada cara untuk mengetahui itu, ada namanya metode SWOT, tapi ini tingkat perguruan tinggi, itu untuk menganalisa, kira-kira kalau saya bikin ini akan begini.
Kamu begini, ini panjang. Tapi itu bisa sebenarnya dilaksanakan, tapi butuh waktu. Yang jelas kita harus menilai risiko itu. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian yang ketiga, ada istilah prioritas risiko. Nah, prioritas risiko ini adalah menangani risiko yang tadi. Kira-kira yang mana harus ditangani? Misalnya, kita punya tempat usaha. Tempat usaha yang pertama, ketika musim hujan, tempat kita bocor. Berarti itu ada kerusakan. Itu risiko satu. Kemudian, dan itu tiap musim hujan saja risiko. Kemudian, ada juga tempat usaha kita pintunya rusak. Pintunya rusak. Jadi, bisa saja orang masuk tanpa kita ketahui. Jadi berarti saat itu. Nah, kira-kira yang mana yang harus didahulukan, yang harus diperbaiki? Apakah pintu yang rusak ini atau atap yang bocor? Tergantung. Kalau kita punya kemampuan, berarti dua-duanya kita harus perbaiki. Berarti tapi resikonya adalah dana besar. Kira-kira kita ambil dana di mana ini? Bagaimana menutupi dana itu? Itu resiko. Itu manajemen risiko, itu namanya memilih risiko. Tetapi kalau misalnya belum musim hujan, mungkin saja pintu dulu yang ditangani karena dana kita cuma sedikit. Pintu dulu yang ditangani supaya toko kita, ruko kita bisa tidak dimasuki orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang atap bocor ya mungkin kita tutupi dulu apalah. Yang penting pada saat hujan kecil-kecil, belum musim hujan yang deras-deras, ya bisa saja kita tangani dulu dengan yang kecil-kecil. Itu namanya prioritas risiko, yang mana dulu tergantung kemampuan dan kekuatan kita. Kekuatan kita mungkin masalahnya dana untuk memperbaiki risiko tersebut. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah strategi pengelolaan risiko. Ya, prioritas risiko punya strategi. Maksudnya ini risiko, bagaimana caranya untuk menangani yang lebih lanjut. Jadi kita sudah harus belajar. Pertama, strateginya itu adalah bagaimana cara merencanakan, menyusun betul-betul. Dan ini sudah skala yang lebih profesional. Itu intinya semua sama. Yang jelas semua harus direncanakan ketika kita sudah ingin membuat usaha. Berarti rencana, risiko, kerugian kita harus perhitungkan. Karena banyak ada usaha tidak memperhitungkan seperti itu. Baru buka usaha 1 bulan, rugi. Begitu rugi langsung bangkrut. Tapi bagi yang sudah berencana, dia sudah tahu risikonya, bahwa setiap usaha ada untung, ada rugi. Ketika dia membuka usaha dan ada dialami kerugian, dia tidak langsung bangkrut. Karena dia tahu memang risikonya kan ada. Dan dia sudah mempersiapkan untuk menangani itu, untuk menanggulangi itu. Oh, ya saya rugi di sini, berarti saya harus bertahan. Yang penting masih ada usaha lain. Mungkin tadi kita beli di tempat jauh ini, bahan-bahan, tapi karena saya rugi, ya saya harus mencari di dekat-dekat saja supaya biaya operasional tidak banyak. Itu perencanaan jangka panjang, jadi sudah diperhitungkan. Kalau saya mengalami A, saya harus bikin B. Kalau B tidak jadi, saya harus bikin C. Itu namanya strategi pengelolaan risiko. Dan itu harus disusun sedemikian rupa. Itu ya memang butuh pelatihan. Istilahnya kalau di manajemen itu ada istilahnya pohon masalah, kemudian ada pohon strategi, dan itu Bapak Ibu sebagai pengusaha harus belajar untuk manajemen seperti itu. Itu hal-hal penting yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu, sebenarnya banyak yang kita bisa bicarakan, dan tentu sebenarnya di ruangan ini yang saya tahu banyak yang sudah berpengalaman, yang mengalami hal seperti itu. Banyak sudah pernah rugi, sudah pernah mendekati hampir bangkrut mungkin, tapi mereka bangkit kembali. Mereka itu yang pengalaman. Dan sudah tahu kalau terjadi hal seperti ini akan terjadi. Dan biasanya pengusaha-pengusaha yang hebat, orang yang pernah mengalami risiko rugi. Ada yang pernah tinggal, banyak kalau kita dengar cerita-cerita, banyak pengusaha yang pernah tinggal 1 hari makan, mungkin cuma 2 kali makan 1 hari, tapi karena dia berusaha keras,
dia akan bangkit kembali. Jadi tetap semangat, istilahnya tetap semangat, karena memang apapun yang kita tekuni, kita jadi pegawai, kita jadi tentara, kita jadi pengusaha, pedagang, pembuat kue, semua ada resikonya. Oleh karena itu, jangan menyerah, tetap ikhtiar, berdoa, berusaha. Yang jelas, setiap usaha harus ada perhitungannya. Dan setiap usaha pasti ada resiko, untung, ruginya. Sehingga kita harus menyiapkan semua hal-hal seperti itu untuk menangani setiap, terutama kerugian. Barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, sebenarnya paling bagus kalau berhadapan, tak bisa diskusi, dan terus terang apa yang saya sampaikan itu hanya teori. Karena mungkin bapak-bapak pengusaha, saya bukan pengusaha, saya hanya belajar dari buku-buku, belajar bagaimana orang-orang menangani dulu kegiatannya, cara-cara apa yang dilakukan untuk bisa melanggengkan, bisa usahanya tetap bisa jalan walaupun dalam kesulitan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala PTSP, terima kasih, dan seluruh Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.